Mana ratu yang sedang memakai baju duka, ia dikagetkan karena kemunculan Pangeran Yongpyong dan disusul oleh rombongan Byong-in. Pangeran Yongpyong langsung menyandera ratu dan akan membunuhnya. Ia berpikir bahwa ratu dan Klam Kin bersekongkol untuk membunuh sang raja. Ratu pun nampak pasrah dan seketika ia memegang perutnya. Kemudian Pangeran Yongpyong yang melihat ratu sedang memegang perutnya, ia pun tak tega untuk membunuhnya, dan ia pun seketika menjatuhkan pedang. Ia pun ditangkap oleh rombongan Byong-in atas percobaan pembunuhan kepada raja. Ratu kaget dan bertanya mengapa ia memenjarakan Pangeran Yongpyong padahal ia tahu benar bahwa saudaranya sangat setia pada raja. Kemudian Byong-in pun menyuruh ratu untuk berdamai dengan Ibu Suri Agung, yaitu untuk keselamatannya. Kemudian scene berpindah di ruangan jenazah raja. Terlihat Kasim Raja yang akan mengganti Dupa, ia pun diperbolehkan masuk oleh penjaga. Ternyata ratulah yang menyamar menjadi asisten Kasim. Setelah di dalam, ia pun curiga mengapa banyak penjaga di luar. Ia pun lanjut mencelidiki mayat tersebut. Karena muka mayat tersebut telah hancur, jadi ia tidak bisa dikenali dengan wajahnya. Soyung pun akhirnya meraba seluruh mayat tersebut, lantas ia nampak terkejut setelahnya. Di lain istana, terlihat kedua sahabat raja yang sedang dalam penjara atas dugaan bersekongkol dengan para pembunuh raja. Di sisi lain, ratu yang sedang menganalisa tentang percobaan pembunuhan raja, ia mengetahui bahwa semua itu rencana Byong-in, dan ratu pun sudah mengetahui bahwa mayat itu bukanlah mayat raja, dan artinya bahwa raja masih hidup di luar sana. Kemudian ratu terganggu atas tangisan kedua dayangnya. Mereka takut kalau ratu akan bersedih tentang kematian sang raja. Ratu pun seketika memberitahu bahwa raja masih hidup. Scene pun berpindah di daerah pedesaan, di mana terlihat orang-orang sedang membaca. Pengikut Dongak atau para pemberontak yang diduga membunuh raja akan dimusnahkan. Terlihat gerak-gerik salah satu warga yang berjalan pergi dan di sisi lain terlihat ratu yang akan berpura-pura sedih atas kematian raja. Ia pun bermake up seolah-olah telah menangis sehari penuh. Berpindah di altar, terlihat ratu yang bersama selir raja, kemudian disusul oleh Ibu Suri Agung dan Ibu Suri. Seketika mereka pun memulai akting mereka masing-masing. Ratu Soyung pun yang mengetahui bahwa mereka berpura-pura sedih, ratu pun tak mau kalah dengan akting mereka. Tiba-tiba Soyung menangis histeris yang mengagetkan semua orang. Semuanya tanpa terkejut oleh akting Soyung. Kemudian Soyung pun digotong oleh pelayannya untuk ke kamar. Ternyata saat di kamar, Enbi berada di sana. Terlihat bahwa Enbi sedih atas duka tersebut. Lalu ratu pun mengatakan, sebenarnya raja masih hidup. Lalu Enbi pun nampak senang atas kabar tersebut.